Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Jami ini. Jadi kali ini semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Ini ibu-ibu sudah rapat, bapak-bapak. Iya. Bapak-bapak masih banyak yang di luar, Pak. Kalau ibu-ibu kan langsung merapat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa silaturahmi, bertemu, tolakul ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita kaji bersama-sama ini bermanfaat untuk kita semuanya, sebagai bekal keimanan kita, akidah kita, tauhid kita semakin tambah kuat, tambah mantap. Temanya berat ibu, agak berat, Bahaya. tapi insya Allah nanti mungkin. Insya Allah mungkin. Dan ini mudah-mudahan, wah ini mohon maaf masih banyak. Ini live juga, ini live juga. Ini sudah live. Aris. Ini sudah live. Wah, keadaan ini. Iya. Jadi sekarang banyak media. Ini banyak media. Niki YouTube, nomor Instagram, nomor TikTok, oh Facebook. Niki Instagram, niki TikTok, niku YouTube, niki Sama YouTube. pesatu lah ya. Niki YouTube mana? Oke. Nah, ini biar yang tidak hadir bisa ikut menyimak kalau pas ada yang ikut menyimak. Jadi tema kita adalah bahaya ghusbul fikr. Ghusbul fikri. Kok gas gitu? Ini kan kalau bahasa Arab itu kan roin. Kalau roin itu kan meskipun A kan bahasanya tidak ga, tapi ro sama dengan ro. Jadi Rasul jangan dibaca Rasul. Tulisannya kan Rasul ya. Baik. Jadi bahaya ghusbul fikr bagi umat Islam. Jadi ghusbul fikr itu panganan apa itu bahaya? Apa marake stroke? Apa marake kolesterol? Apa bahaya gitu? Jadi gini, pengantarnya gini. Ini sebagai pengantar ya. Ini punya biar enggak kan ini saya tidak sama nih.
Jadi di zaman modern ini, sekarang ini malah nggak modern lagi ya, sudah post modern. Modern sudah lewat, sudah luar biasa. Jadi umat Islam ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Tantangan yang tidak lagi berbentuk perang fisik, kecuali kalau di Iran. Timur Tengah masih ya, perang fisik masih. Tapi di negara-negara yang aman, termasuk di Indonesia ini, jadi kita tidak lagi menghadapi peperangan yang adalah bentuk perang fisik. Kalau dulu kalau perang ada pasukan berkuda, ada panah, ada tentara, ada suara meriam. Jadi tidak lagi seperti itu. Tetapi ada sebuah peperangan, sebuah serangan yang itu justru lebih berbahaya, yaitu sebuah serangan yang jauh lebih halus, yang lebih berbahaya, dan seringnya mungkin Bapak Ibu kita semuanya ini tidak menyadari, atau malah bahkan mungkin kita ini ikut-ikutan menyerang saudara muslim kita sendiri. Jadi ini yang luar biasa, serangan peperangan yang disebut dengan Ghazwul Fikr. Nah, inilah yang disebut dengan Ghazwul Fikr atau peperangan pemikiran, perang pemikiran. Dan ini tidak bisa dilawan dengan senjata. Atau kalau kita mengenal dalam Islam itu ada istilah munafik. Munafik itu dikatakan musuh dalam selimut. Dia musuh tetapi kadang kita nggak sadar kalau dia itu musuh kita. Makanya disebut sebagai istilahnya luar biasa, musuh dalam selimut. Dalam selimut kok musuh? Nah, peperangan pemikiran ini juga sulit karena saking halusnya, saking pinternya. Nah, serangan ini tidak menargetkan tubuh, tetapi pikiran, akhlak, moral, dan juga akidah keyakinan umat Islam. Targetnya itu. Jadi musuh tidak masuk melalui pintu masjid, tidak melalui sesuatu yang tampak secara fisik, tetapi melalui gadget, melalui media sosial, film, kemudian juga musik, dan juga budaya-budaya yang modern, yang populer. Bahkan ini juga bisa melalui pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, utamanya perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi itu kan pemikirannya kan bebas, sehingga mudah untuk dimasuki pemikiran-pemikiran yang halus, seolah-olah itu adalah ilmiah, padahal itu menyerang akidah umat Islam. Dan kemudian juga melalui gaya hidup. Biasanya suka meniru-niru gaya hidup itu gaya hidupnya yang kebarat-baratan, kemudian ingin hidup yang instan dan sebagainya, yang mudah tapi enak, yang mau kosong dan sebagainya. Oleh karenanya maka
banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang diserang. Banyak umat Islam tidak sadar bahwa sebenarnya umat Islam itu sedang digerogoti akidahnya. Karena bentuk serangannya itu adalah bukan ancaman secara fisik, tetapi melalui yang dikemas secara halus, ya, utamanya dengan hiburan. Ini yang kadang kita tidak menyadarinya, umat Islam tidak menyadarinya. Tadi saya katakan bahkan kadang sering ikut-ikutan menyerang juga, padahal dengan sesama muslim. Nah kemudian Ghazwul Fikr adalah upaya sistematis untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya, yaitu dengan menggoyahkan cara berpikir dan mengubah standar benar dan salah. Jadi umat Islam itu dibuat agar ragu dengan akidahnya, dengan keimanannya, dengan agamanya, dan juga ini mengubah standar benar salah. Jadi baik atau tidak baik, benar atau salah itu berubah. Dulu kita pertahankan suatu keyakinan, suatu ideologi, kita yakini itu sebuah kebenaran, tapi semakin kesini atau semakin mengikuti perkembangan zaman ini, itu sudah dianggap kebenaran itu mulai luntur. Yang salah juga, dulu itu kita melihat sesuatu yang salah, yang tidak baik, tetapi sekarang sudah luntur, sudah baik, ya sudah baik, sudah nggak salah, sudah nggak apa-apa. Nah ini, jadi targetnya adalah menggoyahkan cara berpikir dan mengubah standar benar salah. Padahal Allah telah memperingatkan bahwa di dalam Al-Quran bahwa musuh akan selalu berusaha memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Dan serangan itu sering datang dalam bentuk pemikiran dan ideologi yang merusak. Oleh karenanya maka penting bagi umat Islam untuk memahami apa itu yang dimaksud dengan yang disebut dengan Ghazwul Fikr. Bagaimana bentuk-bentuknya di era digital ini dan apa bahayanya. Selanjutnya juga bagaimana cara kita sebagai keluarga muslim menghadapinya agar iman kita tidak goyah, iman kita tetap kuat dan generasi kita tetap terjaga. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah apa itu Ghazwul Fikr? Secara bahasa yang dimaksud dengan Ghazwu al-Fikr, Ghazwu itu adalah perang atau serangan. Kemudian al-Fikr atau fikr itu adalah pemikiran. Oleh karenanya maka Ghazwul Fikr itu adalah perang pemikiran. Perang pemikiran yaitu serangan terhadap cara berpikir, serangan terhadap ideologi, serangan terhadap keyakinan, serangan terhadap moral, serangan terhadap budaya suatu umat tanpa menggunakan senjata fisik. Jadi untuk menghancurkan umat Islam itu, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam itu menyadari tidak bisa
atau sulit paling tidak untuk mengalahkan umat Islam itu dengan peperangan secara fisik. Kalau ingin menghancurkan umat Islam, maka jauhkan umat Islam dari masjid. Gerogoti akidahnya, dibuat agar tidak menjadi militan terhadap agamanya. Mereka sadar kalau perang secara fisik itu kalau tidak dikatakan pasti kalah, paling tidak sulit untuk mengalahkan umat Islam. Kalau umat Islam itu sudah bersatu, kuat akidahnya, ibadahnya, maka sulit untuk dikalahkan. Oleh karenanya maka diseranglah cara berpikirnya, ideologinya, akidahnya, keyakinannya. Karena yang namanya manusia itu kan kalau ingin hidup enak itu kan manusiawi egois. Dengan pengen hidup enak ya. Pengennya, cita-citanya itu kan hidupnya di dunia Kaya raya, enak, senang, kaya, bahagia, di akhiratnya juga masuk surga. Ya. Itu cita-cita boleh ya? Harus. Ya. Masa bercita-cita yang hidup di dunia sengsara, di akhirat juga sengsara. Sakne. Paling tidak kita di dunia ini rada rekoso sithik lho boten apa. Sing penting akhirate enak, bahagia. Nah ini cita-cita kita adalah hidup di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah, dan terhindar dari api neraka. Jangan bisa doa itu. Aku jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah selanjutnya pengertian ghusnul fikr menurut istilah ghusnul fikr adalah upaya sistematis dan terencana untuk merusak akidah pemikiran, moral, budaya, dan pola hidup umat Islam melalui ide-ide yang menyesatkan, melalui media, melalui budaya populer, dan berbagai pengaruh non fisik lainnya. Ini makna dari ghusnul fikr. Jadi serangan untuk merusak akidah, serangan untuk merusak pemikiran, serangan untuk merusak moral, budaya, dan pola hidup umat Islam. Akidah itu mulai dibuat agar tidak militan. Imannya dibuat agar menjadi tipis. Misalnya orang dulu kalau sudah berkaitan dengan akidah, dengan agama Islam itu tidak ada kompromi lagi. Nah sekarang dengan dalih toleransi, gitu ya, maka akan dibuat samar. Yang dulu tegas lakum dinukum waliyadin, nah sekarang toleran. Itu mulai ya, ada campur aduk. Ngaji di gereja boleh nggak Pak?
Boleh betul? Boleh. Boleh. Ceramah agama Islam di gereja boleh nggak? Tidak. Hah? Boleh. Tidak. Sholawatan di gereja boleh nggak? Oh, monggo dipikir gambar. Nanti kalau saya jawab, kalau saya setuju atau saya tetap gereja dong. Saya hanya bertanya. Oke. Halal bihalal di gereja boleh nggak? Biasanya halal bihalal itu ceramahnya tentang agama Islam atau tentang agama lain? Islam. Nama gereja ceramahnya siapa? Siapa? Ya mungkin kalau halal bihalal itu mungkin yang halal bihalal itu sudah menjadi budaya. Tetapi ke apa ada no? Maksud saya begitu. Itu nanti pelan-pelan akan menggerogoti akidah kita, keimanan kita. Belum lagi tentang moral budaya, moral standar moralnya tadi ya, benar dan salah tadi menjadi sudah berubah. Yang dulunya kita yakini benar, tidak boleh ditawar-tawar lagi, sekarang berubah. Yang dulunya kita yakini salah, tidak boleh dilakukan, sekarang menjadi biasa. Kenapa biasa? Karena banyak orang yang melakukan. Sehingga karena banyak orang yang melakukan menjadi biasa. Dan kalau sudah menjadi biasa, ya biasa. Namanya juga sudah biasa. Jadi ya, lu itu dosa atau enggak, sudah enggak dipikirkan lagi. Kemudian budaya. Budaya itu kait dengan dalih modern biar tidak ketinggalan zaman, maka kemudian ikutan. Salah satu contoh budaya modern itu apa? Katanya wanita pakai celana pendek sudah biasa. Terus apa tuh? Dengan ke, nonton. Hati-hati awas nonton. Ini kamar nggak apa-apa. Onornya bapak itu, gih, tapi nyapu ngampun, ganti celana pendek. Kalau nyapu ya nggak sapu, orang celana pendek. Terus betul. Namanya nyapu itu jangan pakai sapu, masa nyapu kok pakai celana pendek. Dan juga nggak pakai jilbab, nggak boleh pakai jilbab. Masa nyapu pakai jilbab. Baik, kita lanjutkan ya. Dan juga pola hidup umat Islam itu dibuat agar tidak, ya mungkin yang disebut istilah sekarang itu agar tidak syar'i. Jadi pola hidup umat Islam dibuat agar tidak syar'i, artinya tidak memperhatikan batas-batas syariat. Sehingga itu tadi, misalnya namanya pola hidup manusia itu dengan mengikuti budaya yang dikatakan modern, maka kemudian ya namanya orang itu kalau dikatakan modern itu kan kiblatnya mana? Kiblatnya adalah barat. Terus ini kiblatnya barat. Nah kalau kiblatnya barat, di barat itu sudah sedemikian bebasnya, termasuk pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Termasuk apa? Di samping pakaian juga budaya yang sering disebut dengan istilah cipika. Cipiki. Itu ya.
Jadi kalau ketemu sekarang ini kan termasuk di Indonesia kan juga seperti itu, sudah mengikuti. Lihat itu para pejabat. Pejabat itu sekarang itu ya, kalau ketemu itu kan, gitu kan? Dan itu tidak hanya kepada laki-laki, dengan wanita juga ya, sedikit. Nah itulah yang antara lain dulu yang seperti itu dianggap salah, tidak baik, tetapi sekarang menjadi biasa dilakukan. Ibu-ibu sering lihat kan pejabat-pejabat itu bertemu, ya meskipun yang ditempelkan hanya batuknya, tidak ininya. Jadi kayak ganteng kerucut gitu. Kita kalau lihat itu kan, kalau ketemu itu kan, ini kan itu kan ujung kan, tidak pipi yang ditempelkan. Padahal mestinya harus yang ditempelkan itu pipi harusnya, bukan batok. Kalau batok berarti derujung. Baik. Ghazwul Fikr sering disebut istilah lainnya soft war, perang yang halus, perang tanpa senjata, kemudian cultural war atau perang budaya, atau juga disebut dengan colonization of mind, yaitu penjajahan pikiran. Apalagi kalau negara-negaranya itu negara miskin, negara baru berkembang, itu akan dijajah oleh negara-negara maju, dijajah pemikirannya, termasuk juga ada penjajahan ekonomi. Termasuk kita ini kan mungkin kita tidak sadar sekarang ini kita dijajah secara ekonomi. Buktinya apa? Buktinya kita ini dikuasai oleh para konglomerat, bahkan dikatakan ekonomi negara kita Indonesia ini sudah berapa persen itu ya, itu dikuasai oleh sering disebut dengan istilah naga, 9 naga itu. 9 orang itu mengalahkan kekayaannya seluruh bangsa Indonesia. Makanya mudah untuk diatur-atur. Kalau ingin menjadi pejabat, maka dekatlah dengan konglomerat, dekatlah dengan mereka. Mengapa disebut perang pemikiran? Karena targetnya adalah cara berpikir. Jadi cara berpikir kita itu dibuat agar menjadi liberal. Lah apa itu liberal? Nanti kita akan sampaikan juga. Nanti sehingga tadi batas-batas benar salah itu menjadi bias, menjadi samar. Tadi saya katakan dulu benar, sekarang tidak benar. Dulu salah, sekarang tidak salah. Nah itu cara berpikir. Kemudian strateginya halus dan tidak disadari. Saking pintarnya mereka. Jadi dibuat seolah-olah itu masuk akal, seolah-olah rasional. Mereka pintar bermain logika, bermain kata-kata, sehingga kalau kita tidak pandai berdebat, tidak pandai berlogika, maka juga akan kalah. Dampaknya lebih berbahaya daripada perang fisik. Jadi untuk merusak akidah umat Islam itu tidak perlu dengan ditangkap atau diperangi secara fisik,
tapi cukup mereka itu dibuat agar akidahnya menjadi rusak, tipis. Tadi sebutkan juga agar umat Islam itu jauh dari masjid. Ya, kita lihat saja ciri-cirinya, tanda-tandanya. Yang disebut dengan ulama su itu adalah mereka yang masih mau menerima amplop. Ada isinya. Soal berisi apa itu ya? Ya amplop isinya emas kantang kan juga. Apa-apa? 10 gram sudah berapa? 25 juta. 10 gram sekarang sudah 25 juta kalau tidak salah. Ibu ada juga yang nimbun mas. Bukan nimbun. Oh masih gede. Mas Bambang. Masih ten. Mas Bambang. Mas Parsono. Oh, Mas Budi. Mas Budi Budi. Jadi tidak apa-apa nyimpen itu untuk tabungan. Apa-apa. Yang penting dizakati. Setahun sekali dihitung. Setahun sekali dihitung simpanan kita itu sudah mencapai nisab enggak? 83 gram emas seharga itu. 8,3 Pak. Itu Cuma 8,3. cuma 8,3. Juga apa-apa disimpan. Benar nggih? Anu nisab zakat itu 83 gram ya? 83. Dihitung biar enak, biar gampang hitungnya ketika akan Idul Fitri. Nanti dizakati ketika Ramadan. Biar berkah harta kita. Baik, jadi kerusakan pemikiran lebih parah daripada kerusakan fisik. Jadi perang pemikiran tadi ini akan menyebabkan umat Islam ini akan meninggalkan nilai-nilai Islam tanpa paksaan. Jadi nggak usah dipaksa lagi untuk kafir, mereka itu sudah kafir secara otomatis. Ada lagi kan sekarang ini sholat itu tidak wajib. Ada lagi juga sholat itu tidak harus 5 waktu. Dulu beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, mahasiswa Wali Songo itu saja ada yang nggak Jumatan Pak. Karena terlalu itu kan menganggap sholat Jumat itu tidak wajib. Padahal laki-laki. Kalau wanita itu enggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Apa yang diserang dalam perang pemikiran ini? Yang diserang adalah akidah pertama. Jadi menggoyahkan keyakinan Muslim kepada Allah, kepada wahyu, dan kepada syariat. Tadi sudah saya singgung banyak tentang akidah keyakinan ini. Bagaimana agar menjadi tipis, lemah iman. Sehingga orang itu kalau lemah imannya mudah untuk dipengaruhi, mudah untuk diiming-imingi. Dajjal siapa yang enggak tergoda kalau diberi uang yang banyak, miliaran. Itu miliaran itu kan uang kertas itu sah, pinter. Apa mana receh, sewunan, sama. Siapa yang tidak ngiler kalau diberi jabatan? Nah ini kalau akidahnya lemah, maka akan mudah untuk
dipengaruhi. Akidah ini penting sekali karena yang namanya akidah itu adalah fondasi dasar, sehingga ini pertama yang diserang oleh musuh-musuh Islam. Tadi disebutkan ya, dengan dalih ya, toleransi untuk menghormati agama lain, maka pergi ke tempat ibadah, mengikuti ibadah agama lain itu menjadi biasa, jadi boleh. Dan ini akidah yang pertama. Yang kemudian yang kedua yang diserang adalah cara berpikir, yaitu memaksakan pola pikir sekuler, liberal, dan relativis. Sekuler itu apa? Ada paham yang disebut dengan sekulerisme. Sekulerisme itu adalah paham yang memisahkan antara urusan dunia, pemerintah dengan agama. Jadi nggak ada hubungannya masalah-masalah dalam kemasyarakatan itu, masalah-masalah kenegaraan itu dengan agama nggak ada hubungannya. Dan kebijakan-kebijakan pemerintahan itu tidak perlu memperhatikan agama. Ini sekuler. Nah kemudian liberalisme itu apa? Bebas. Kebebasan, paham yang mengikuti kebebasan dalam berpikir. Jadi, nah dari kebebasan berpikir ini makanya Bapak Ibu dengan pernah membaca sebuah tulisan yang berjudul Indahnya apa? Tentang kalau wanita dengan wanita itu apa? SP. Indahnya kawin sejenis. Jadi kemudian dari sini kemudian muncul juga pemahaman yang membaca Quran itu sama dengan membaca Quran. Pernah dengar nggak? Padahal dalam Islam yang kita yakini sejak dulu, baca Quran itu baik kita tahu artinya ataupun tidak tahu artinya mendapatkan pahala. Bahkan pahalanya itu satu huruf diberikan pahala 10 kebaikan. Dengan yakin itu gitu. Alhamdulillah berarti kesiapan. Tidak menganggap sama dengan membaca Quran. Ya. Gak punya Quran. Punyanya apa? Ya, sekarang memang gak musuh nih. Orang majalah karena semuanya ada di HP. Cara berpikir yang liberal, yang bebas, yang kemudian dari sini muncul ya, kelompok-kelompok. Kemarin itu ada istilah, bukan kan? Kelompok-kelompok yang liberal itu apa? Ada jil, tapi sekarang sudah mulai melemah karena sudah sukses, karena sudah tidak didanai lagi. Jadi jaringan Islam liberal misalnya, kalau dulu di Muhammadiyah itu juga ada apa jaringan liberal Muhammadiyah itu ada. Sekarang itu sudah mulai melemah karena sudah berhasil, sudah sukses membuat umat Islam itu cara berpikir liberalnya sudah sukses, sehingga dananya dialihkan untuk yang lain. Karena disebutkan bahwa Amerika itu menggelontorkan dana, sehingga kemudian di beberapa kampus itu ada yang disebut dengan
American Corner, kok didanai? Dan dananya luar biasa. Dananya jadi di dalam bentuk kegiatan-kegiatan workshop, seminar, dan sebagainya. Nah disinilah pola pemikiran dari workshop dan seminar itu, dari narasumber yang sudah mereka pilih, sedikit demi sedikit secara halus ini akan mempengaruhi pola pikir, cara berpikir umat Islam. Kemudian juga relativis. Relatif maksudnya adalah bagi suatu kebenaran itu adalah relatif. Tadi disebutkan dulu benar, sekarang salah, bisa salah. Dulu salah, sekarang dianggap benar, dianggap biasa. Jadi relatif, tidak ada kebenaran mutlak. Padahal kita sebagai umat Islam, Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak. Sehingga mereka musuh-musuh Islam itu kemudian menafsirkan berbagai ayat, misalnya ayat tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya apa? Ar-rijal, laki-laki itu qawwamnya an-nisa, wanita. Laki-laki itu adalah pelindungnya atau apa? Ya, pelindung bagi wanita. Jadi kedudukan di sini ar-rijal itu beda dengan wanita. Tapi bukan berarti merendahkan wanita. Wanita itu sangat dihormati dalam Islam. Tapi kemudian dengan cara berpikir yang berubah, yang kampanyekan oleh musuh-musuh Islam, ar-rijal itu tidak dimaknai laki-laki, tapi adalah peran. Jadi siapa yang berperan itu yang bisa kemudian di atas atau bisa melindungi yang lainnya, masuk an-nisa. Jadi ar-rijal dan an-nisa itu bukan masalah jenis kelamin, tapi sering disebut dengan gender. Jadi gender itu beda dengan jenis kelamin. Gender itu adalah tentang peran. Nah, ini luar biasa. Bahkan doktornya, disertasinya, dosen Wali Songo juga bahas tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu bukan tidak mesti menjadi pelindungnya wanita atau di atas wanita, tidak. Ibu-ibu masih percaya nggak kalau waris itu laki-laki bagiannya 2, wanita bagiannya 1? Masih percaya? Bapak-bapak masih percaya? Ya percaya bapak-bapak, koloro ya. Kalau masih percaya itu berarti insya Allah aman, belum terpengaruh dengan tumpil lah. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara berpikir. Kemudian juga moral dan akhlak. Ini yang diserang dalam pemikiran ini, yaitu menghilangkan standar halal haram dan benar salah. Tadi sudah banyak kita singgung. Kemudian budaya dan gaya hidup yang diserang, menggantikan budaya Islam dengan budaya asing yang bertentangan dengan syariat Islam. Budaya ini termasuk pakaian, tadi saya sebutkan. Sehingga kemudian misalnya karena mengikuti budaya, mengikuti tren, jilbab tidak wajib.
Nah ya, misalnya begitu. Ada kan bahkan tokoh ulama itu menyebutkan seperti itu. Jilbab itu tidak wajib bagi wanita. Kalau dalam Al-Quran Bapak Ibu, yang tidak atau yang boleh kelihatan auratnya itu adalah wanita-wanita tua yang sudah tidak bisa membuat laki-laki tertarik. Tertarik. Dalam Al-Quran memang disebutkan seperti itu. Wanita-wanita tua yang sudah tidak menginginkan lagi, tidak ada keinginan lagi, tidak ada hasrat, dan juga tidak bisa membuat laki-laki itu tertarik, itu boleh menanggalkan jilbabnya. Ada yang ya? Ada yang tahu surat ayatnya? Surat apa? Saya juga nggak hafal ayatnya, suratnya. Tapi ada ayat tentang yaitu agar menutup aurat. Jadi yang tidak termasuk aurat wanita itu boleh ditampakkan kepada siapa? Kepada suami, kepada bapak, kepada saudara laki-laki dan sebagainya. Itu ada dalam Al-Quran disebut. Nah kemudian juga yang diserang adalah sistem sosial, mengubah pola keluarga, pendidikan, dan juga hubungan sosial. Nah, di keluarga itu tentang hak dan kewajiban itu sudah mulai bergeser. Kemudian tentang pendidikan dibuat juga ada. Sekarang ini pendidikan tentang akhlak, pendidikan tentang agama di sekolah-sekolah umum sangat sedikit. Bahkan sekarang ini kan pendidikan karakter itu tidak ada. Dipekerti. Sekarang ada lagi. Dipekerti ada. Dipekerti. Yang nggak ada. Yang nggak ada dipekerti. Di karakter Pak. Karakter masih ada. Agama cuma 2 jam sepekan. Kok sekarang Pak? Negeri. Alhamdulillah kalau sudah mulai. Ya. Kemudian juga kurikulumnya dibuat agar umat Islam jauh dari agamanya. Nah, ini pendidikan melalui lembaga-lembaga pendidikan, termasuk hubungan sosial. Hubungan sosial itu maksudnya adalah tadi hubungan antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya yang menjadi bebas dan sebagainya. Kemudian tentang identitas umat Islam yang diserang adalah identitas umat Islam, yaitu menghapus kebanggaan terhadap agama dan syariat. Jadi kebanggaan terhadap agamanya ini sudah mulai berkurang. Selanjutnya tujuan Rasul Fikr sudah sampai apa? Sudah jam 7 kurang berapa menit? Sampai jam kita Pak? Sampai jam 7. Padahal CAT ini masa to be continue. Apa? To be continue. Baik nih. Nah, sampai setengah 8 nggak boleh. Ya cepat tahu ya, kalian ngomong. Tujuan Rasul Fikr adalah menguasai umat Islam tanpa senjata, menghilangkan ruh Islam dari kehidupan Muslim, melemahkan akidah dan kepercayaan kepada Al-Quran, melunturkan identitas dan harga diri umat, membuat generasi muda jauh dari agama,
dan memecah belah umat berdasarkan pada ide-ide yang baru. Jadi ini adalah tujuan dari perang pemikiran Ghazwul Fikr. Dalil tentang Ghazwul Fikr. Satu, yaitu upaya musuh menyesatkan cara berpikir umat Islam. Walan tardo angkal Yahudi wala Nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan rela kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Inilah yang dijadikan sebagai dasar peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam bahwa sampai kapanpun musuh-musuh Islam, sebenarnya umat Islam tidak menganggap mereka musuh. Sebenarnya ya, umat Islam tidak menganggap agama lain itu musuh, karena mereka itu adalah teman. Terbukti dulu pada zaman Nabi itu tidak, Nabi bekerja sama dengan Yahudi, dengan Nasrani. Nah, mereka dianggap musuh kalau mereka mengganggu Islam. Kalau tidak mengganggu, mereka itu adalah teman. Tetapi Allah mengingatkan seperti ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Mereka itu tidak akan rela sampai mereka itu sampai umat Islam itu mengikuti milah mereka, mengikuti agama, keyakinan, ide mereka. Nah, inilah ayat ini menjelaskan upaya sistematis mengubah keyakinan dan pola pikir umat Islam, yang salah satunya adalah melalui tadi Ghazwul Fikr tadi. Kemudian taktik musuh adalah membolak-balikkan pikiran. Cara mereka untuk mempengaruhi pola pikir umat Islam yaitu dengan membolak-balikkan pikiran. Surat An-Nisa ayat 46. Yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Mereka memutarbalikkan perkataan dari tempatnya. Maksudnya ya, memutarbalikkan kebenaran menjadi kesalahan dan kesalahan menjadi kebenaran. Ini menunjukkan adanya manipulasi informasi. Bapak Ibu, sekarang ini yang bisa menguasai dunia adalah mereka yang menguasai informasi. Kalau semuanya itu karena melalui media, menyebarluaskan melalui media. Kalau media sudah mereka kuasai, maka yang benar dibuat salah, yang salah dibuat benar itu mudah. Kemudian musuh berusaha menyebarkan keraguan. Ali Imran ayat 7. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Mereka yang dalam hatinya ada penyimpangan selalu mengikuti ayat-ayat yang samar untuk mencari fitnah. Dalam Al-Quran itu kan ada yang disebut ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Ayat yang muhkamat itu adalah ayat yang sudah jelas tidak perlu penafsiran lagi. Ayat yang mutasyabihat itu adalah ayat yang masih samar, yang perlu ditafsirkan. Nah, ini mereka membuat ayat-ayat mutasyabihat ini menjadi dalih untuk menyebarluaskan keraguan dan ditafsirkan sesuai pesanan. Kemudian upaya membuat orang Islam meninggalkan agamanya. Wa yaruddukum an dinikum in istata'tum. Mereka ingin mengembalikan kalian kepada kekafiran jika mereka mampu. Jadi selalu berusaha agar kita umat Islam itu menjadi kafir lagi. Orang kafir berusaha menyesatkan lewat pendapat-pendapat mereka. Fala tudhi'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinu. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang mendustakan.
Mereka ingin agar engkau bersikap lunak, lalu mereka melunak. Jadi musuh-musuh Islam membuat berharap agar umat Islam itu melemah dalam prinsipnya, dalam prinsip akidahnya. Kemudian juga ya, ada larangan mengikuti budaya orang kafir. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai awliya, sebagai pemimpin, sebagai teman dekat dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja bagaimana menghadapi ghusbul fikr. 5 menit lagi masih. Menguatkan akidah. Kemudian memperdalam ilmu agama. Alhamdulillah seperti kajian kita seperti ini, insya Allah ini akan memperkuat akidah kita dan memperdalam ilmu agama. Kemudian kritis terhadap media. Artinya tidak menerima apa yang kita dapatkan di media tanpa adanya filter. Ada istilah apa? Saring sebelum share, itulah. Artinya kita lihat dulu benar atau enggak. Jadi tidak menerima apa adanya dari media yang kita dapatkan, terutama melalui WhatsApp gitu ya. Kemudian menghidupkan budaya Islam, adat, akhlak, gaya berpakaian, keluarga sakinah. Nah sekarang alhamdulillah mulai banyak kelompok-kelompok yang kemudian menggunakan istilah syar'i. Gitu ya. Mudah-mudahan ini sebagai upaya untuk membentengi akidah. Kemudian pendidikan Islam yang kuat, sekolah, kajian, mentoring, tarbiyah dan sebagainya. Kemudian membentuk lingkungan pergaulan yang baik. Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat agama seseorang itu, lihatlah agama temannya. Kalau kita ingin melihat akhlak, perilaku, moral manusia, maka lihatlah akhlak, moral temannya. Karena teman itu adalah cerminan dari perilaku seseorang. Baik, langsung kesimpulan. Ghusbul fikr bukan cerita fiksi. Ia nyata, ia halus, ia masuk di setiap hari lewat layar HP kita. Ibu-ibu ada sedotan gadah HP? Gadah kandang ya? Tiap hari HP. Nah, buatan nyobong? Betul. Bingung. Kalau mau nih gue Pak, HP ini keri, bingung. Padahal sekolah aja ini balik mulai cukup. Udah sih. Nasi ngangkut gawe, jual saya gitu. Alasannya pinter. Padahal beraksen berpertemuan terus. Begini. Kalau kita ini masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah kita tidak akan sesat selama-lamanya. Semoga Allah menjaga akal kita, menjaga hati kita, menjaga akidah kita, agar tetap istiqomah di dalam kebenaran, tidak menyimpang. Doanya apa? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di dalam Islam, di dalam agama. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita tetap istiqomah di dalam memegang keyakinan akidah Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.